Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Mbak Kanda, Yunda, Bapak, Ibu, para senior, wabil khusus, Kiai Haji Toha Yusuf Jakaria. Beliau ini adalah layak dan memang harus kita boleh dipanggil Gus ya, Gus Toha. Jadi karena memang beliau putra dari Bapak Kiai Haji Muhammad Maksum ya, yang sangat rajin dan intens aktif di KBPI ya, walaupun jauh beliau tuh rajin hadir ya, memberikan masukan dan segala hal yang bermanfaat buat KBPI. Baik Bapak dan Ibu, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa bergabung di media Zoom bersilaturahim. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Kanda Yunda, pada pagi hari ini kita mengawali lebih cepat dari waktu yang seperti biasa ya. Mungkin ini teman-teman yang di Sumatera sana, di Papua ini harusnya sudah pada masuk nih Pak Kiai. Ya, yang di Papua itu di sana tuh udah jam 8 ya. Nah, ya, sebenarnya kalau dari Papua Indonesia Timur lebih senang dia kalau lebih awal ya karena emang masih pagi. Tapi yang di sebelah barat ini mungkin sebagian belum sholat subuh. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah topik kita yaitu sangat unik ya. Suhu vakum, rapatkan barisan ini tinggal tunggu komat aja Kiai. Ya, ini tinggal nunggu imam aja ini. Baik, para hadirin Jumiah yang berbahagia, bila nanti ada yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan, mohon raise hand terlebih dahulu, biar bisa kita monitor, kita atur, kita susun siapa yang lebih dulu dan apa yang akan disampaikan. Karena Pak Kiai kita ini ada kegiatan lebih cepat, mungkin waktu kita tidak sampai jam 6 ya. Ya, biasanya itu Pak Yai kadang-kadang sampai jam 7, sampai jam setengah 8 selesai gitu kan. Saking saking antusiasnya para peserta. Tapi pada pagi hari ini kita maklumi karena keterbatasan waktu ya. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam pada beliau Pak Kiai Haji Toha Yusuf Jakaria, ya saya ulang lagi beliau adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Maksum Bondowoso. Biasanya kami menyebutnya Kiai Maksum Bondowoso, Pak Kiai. Ya, Oke. beliau pimpinan Pondok Pesantren Al Islah Bondowoso. Pada Kiai dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para Zoomnya, para peserta Zoomnya, para kiai, para ustadz, para sahabat semuanya, Kakanda Yunda yang saya muliakan. Pertama, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tak terhitung rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, namun sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 cara, yaitu syukrun bil qalbi,
bersyukur dengan hati, mengakui bahwa segala nikmat yang kita terima itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukrun bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan seraya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dengan syukrun bil arkan atau bil jawarih, dengan anggota tubuh. Maksudnya adalah dengan sikap dan perbuatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyura." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus fi hadzal yaum. Di hari ini yang dikatakan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya para hari, kita banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian peserta Zoom ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawu sufufak. Ini kalimat yang sering kita dengar pada waktu sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Di hadis yang lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Artinya luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan merupakan bagian daripada penegakan sholat. Kalimat ini sering kita dengar ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Karena orang sholat itu kalau tidak sempurna, tidak lurus, tidak rapat shafnya itu memberikan celah kepada syaitan untuk masuk ke dalam shaf itu dan mengganggu, menggoda seluruh peserta sholat. Karena itulah maka Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh dari Nu'man bin Bashir berkata, karena Rasulullah SAW yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi biha al-qidah. Yaitu Rasulullah SAW biasa meluruskan barisan kami sehingga seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Begitu pentingnya meluruskan dan merapatkan barisan itu. Wabil khusus, ini tema saya angkat adalah karena kita sedang menghadapi banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak masalah. Umat ini dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang kadangkala kita ini tidak sadar. Sadar atau tahu, tapi kita tidak mau melakukan. Sehingga kita diam 1000 bahasa kasyaitonil akhras. Seperti setan-setan yang bisu. Tidak mampu untuk keluh lisannya. Lisannya keluh untuk berbicara, untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Nah, para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, peserta Zoom ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia saat ini memasuki fase maujun murtafi'un dorun, yaitu masuk pada fase gelombang ombak yang tinggi yang sangat-sangat berbahaya. Ombak tinggi yang berbahaya itu apa saja? Saya ingin katakan kepada semuanya, yaitu pertama, Indonesia ini
bangsa Indonesia mengalami du'ful iman atau du'ful tauhid atau du'ful aqidah. Itu satu. Saya angkat 5 hal saja. Yang kedua, du'ful akhlak, yaitu lemahnya moral, lemahnya akhlak. Yang ketiga, du'ful ilmi, lemahnya ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, du'ful iqtisad, lemahnya ekonomi. Dan yang terakhir, du'fut tadamun, yaitu lemahnya solidaritas, persaudaraan, dan ukhuwah umat Islam. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, du'ful iman atau du'ful aqidah, coba kita lihat di sekitar kita, apa tanda-tandanya? Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang lebih percaya kepada orang pintar ketimbang Allah. Banyak orang, khususnya para politisi kita, kalau kita ini sudah mau memasuki kontestasi politik, mau pemilu, mau pilkada, mau pilihan bupati atau pilihan gubernur, atau pilihan legislatif, parlemen, minta tolongnya itu kepada orang pintar. Minta tolongnya itu kepada para dukun. Minta tolongnya itu kepada para peramal. Ini menunjukkan bahwasanya iman para penguasa, iman para politisi, iman para pejabat kita ini sungguh-sungguh amat lemah. Artis-artis agar tenar datangnya kepada orang pintar. Pejabat, atletis, para olahragawan datangnya kepada orang pintar. Untuk menahan hujan, seperti contohnya kita lihat di Lombok kemarin itu. Ini saya to the point, karena ini menunjukkan bahwasanya kita ini lemah iman kita. Dan kita tidak mampu berkata-kata dan tidak mampu berucap untuk mengatakan, jangan kamu lakukan itu, karena itu syirik. Kamu akan menjadi musyrik kalau kamu percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, percaya kepada tukang sarang. Ketika Formula One kemarin itu, untuk menahan hujan supaya nggak ada hujan turun, ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan hujan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang berkuasa, Allah yang merajai alam ini. Karena itu ternyata masih banyak para atletis kita, para pejabat kita yang percaya kepada orang pintar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pedagang contohnya, para pedagang supaya dagangannya laris, itu datangnya kepada orang pintar. Datangnya itu kepada para dukun itu. Penguasa juga begitu. Lah, kalau misalkan negara ini yang ngatur negara itu sudah terbiasa berhubungan dengan klinik, dengan orang pintar, dengan para dukun, maka berarti negara ini sudah dikendalikan oleh syaitan. Syaitan telah menguasai. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan, katanya Rasulullah, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada dukun atau kepada peramal itu tentang sesuatu, ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, nggak diterima tuh salatnya selama 40 hari itu, nggak diterima. Jadi para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian berbahagia, ini menunjukkan bahwasanya Indonesia ini, bangsa kita ini masih sangat lemah imannya. Sehingga bagaimana Indonesia ini akan menggapai sebuah kejayaan apabila iman kita ini masih rendah sekali. Nah, Al-Fatih mengatakan, bil imani nahnu nantasir. Dengan iman ini kita akan mendapatkan kemenangan. Kalau kita tidak punya iman, maka jangan harap kita ini akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemenangan. Pasti kita tetap akan dikuasai oleh syayatin wal iblis wal jin. Nah, itu ada hadis yang lain mengatakan, man ata kahinan
au arrafan, siapa yang mendatangi dukun dan peramal, fasaddaqahu, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan, fasaddaqahu bima yaqul, Biar kita kenal semua. kafar, maka dia telah kafir bima unzila ala Muhammadin, ya, bima unzila ala Muhammadin. Jadi dia itu telah kufur dengan apa-apa yang telah diturunkan, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tanda-tanda lemahnya iman. Ada lagi tanda-tanda bangsa Indonesia ini imannya lemah. Indonesia ini percaya dengan judi online. Ada lagi sarikoh, ada lagi yaitu pencurian. Ya, pencurian, al-ikhtilas, korupsi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, sesungguhnya minuman keras itu berjudi, ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian semuanya beruntung. Nah, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, orang yang memiliki iman lemah itu mudah untuk mengambil haknya orang lain, seperti yang dikatakan korupsi itu. Subhanallah, korupsi di Indonesia ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan telah menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antar kelompok masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana negara akan menjadi kuat kalau di Indonesia ini sering terjadi kebocoran dan dicuri oleh orang-orang yang serakah terhadap seluruh sumber daya manusia, seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Pak Prabowo, Pak Presiden kita, terjadi kebocoran-kebocoran itu nanti akan dihukum. Kemarin kita dengar Pak Prabowo berbicara di hadapannya mahasiswa Mesir. Ayo yang korupsi ini tobat. Kalau nggak tobat, nggak mengembalikan, nanti pasti akan ditegakkan hukum. Mereka itu dianggapnya oleh Pak Prabowo sebagai para pengkhianat. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan. Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian setelah sepeninggalku adalah munafik yang pintar berbicara. Ini terkait dengan du'ful iman. Tentu masih banyak hal-hal yang perlu dibahas, yang perlu dikaji tentang kaitannya du'ful iman. Tidak hanya ini saja, ini sebagian kecil dari contoh-contoh yang kami paparkan di dalam kajian Zoom ya pada pagi hari. Yang kedua tentang du'ful akhlak. Mohon maaf para kiai, para ustadz, kakanda yunda yang saya hormati, Indonesia ini darurat. Masalah moral, masalah akhlak. Terjadinya pergaulan bebas di mana-mana, laki-laki dan perempuan bebas berinteraksi, bahkan tidak malu-malunya anak-anak remaja, anak-anak kecil yang usianya baru belasan tahun, membuka aibnya sendiri bahwa dia telah check-in bersama dengan pacarnya di sebuah hotel. Masya Allah, ini sungguh luar biasa loh. Makanya ada satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza iqtarabaz zaman la ayyu rabbir rajul jarwan khairan lahu. Jadi
Apabila zaman itu sudah zekat, seorang laki-laki, seorang ayah itu mendidik jarwan, mendidik anak anjing lebih baik daripada mendidik anaknya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, wala yuwaqqiru kabiron. Dia enggak hormat kepada yang lebih tua. Tidak memiliki rasa tua. Coba kita perhatikan baik-baik. Ada orang tua di Jakarta dibunuh. Nah ini, du'ful akhlak. Lemahnya moral mental. Walaupun dikatakan, oh ini gangguan psikologi dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan bahwasannya moral bangsa kita ini sedang mengalami degradasi. Pertama, wala yuqiru kabiron. Yang kedua, wala yarhamu saghiran. Tidak hormat, tidak sayang kepada yang lebih muda. Tidak sayang kepada yang lebih kecil. Dan itu ternyata banyak loh. Banyak sekali. Ada guru, Masya Allah. Guru melakukan sodomi terhadap anak-anaknya, anak-anak muridnya. Dan itu berlabelkan lembaga tahfidz Al-Quran. Bahkan yang di-endorse untuk mendapatkan bantuan pembangunan gedung di ma'hadnya, di lembaga tahfidznya itu adalah Ustadz Fatih Karim. Luar biasa itu. Dia melakukan sodomi terhadap anak-anak muridnya, anak-anak didiknya. Subhanallah. Ini dia masalah. Ini yang kedua. La yarhamu saghiran. Yang ketiga, wayukfiru auladaz zina. Anak-anak zina itu banyak. Merajalela. Hatta anna ar-rajula la yaghshal mar'atu ala qari'ati tariq. Sampai-sampai katanya ya, sampai-sampai ada laki-laki yang melakukan hubungan dengan perempuan itu ala qari'ati tariq, di pinggir jalan. Subhanallah. Dan ini terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia. Ini terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya lemahnya akhlak. Du'ful akhlak. Bagi anak-anak kita saat ini. Nah, pelecehan seksual, adanya perilaku menyimpang, perilaku seksual menyimpang. Subhanallah. Ini sungguh memalukan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Karena itulah maka Rasulullah SAW sangat memprihatinkan, sangat marah dengan kelakuan-kelakuan orang-orang yang melakukan atau memiliki perilaku seks yang menyimpang. Apa katanya Rasulullah? Mal'unun, terlaknat, man amila amala qaumi Lut. Orang-orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabiullah Lut. Sodomi, pekerjaan liwat itu. Nah, ini para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, du'ful akhlak ini tersebab oleh adanya du'ful iman, adanya du'ful iman, adanya lemahnya iman. Ibadahnya lemah karena akidahnya lemah. Akhlaknya lemah karena akidahnya lemah. Karena itulah maka Rasulullah SAW marah dan sungguh meminta kepada siapapun yang mengetahui ada orang yang melakukan liwat, melakukan sodomi, ya, melakukan penyimpangan seksual seperti ini, itu dibunuh. Katanya Rasulullah SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Bunuh orang yang melakukan sodomi dan yang disodomi. Nah, inilah para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia. Mari kita perhatikan ini, karena ini menunjukkan lemahnya iman bangsa dan umat kita Indonesia. Padahal Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, ya, para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yaitu terkait dengan du'ful ilmi. Ini semuanya ada rentetan. Du'ful akidah itu akan menyebabkan lemahnya ibadah, urusan ibadah, lemahnya urusan akhlak, dan juga lemahnya urusan keilmuan. Du'ful ilmi. Nah, Indonesia, para bapak ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, sesungguhnya masih jauh sebagai negara yang mampu meningkatkan peradaban. Mengapa? Karena ternyata anak-anak kita Indonesia, umat Islam, bangsa Indonesia lemah dalam urusan ilmu pengetahuan. Lemahnya ilmu pengetahuan adalah karena lemahnya umat ini, bangsa ini dalam urusan budaya membaca. Lemahnya literasi, rendahnya literasi, dan terlalu banyak anak-anak kita ini yang masih lebih senang untuk menggunakan gawai, menggunakan gadget, berselancar di dunia maya, minat bacanya kurang. Akibatnya apa? Akibatnya lemahnya ilmu pengetahuan. Bangsa Indonesia ini ternyata masih banyak yang belum sadar bahwa dengan membaca, seseorang itu akan kaya dengan ilmu pengetahuan. Percayalah para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, bahwa tidak akan mungkin ada sebuah karya yang hebat atau sebuah karya yang luar biasa tanpa ilmu pengetahuan yang luas. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah masa depan Indonesia, estafeta keberlanjutan Indonesia. Bagaimana kalau imamah di Indonesia ini ke depan dipimpin oleh orang-orang yang kuba, yaitu kurang baca, tidak banyak literasinya, tidak mampu menganalisa. Ini akan menyebabkan Indonesia lemah. Maka jangan heran kalau Pak Prabowo mengatakan nanti Indonesia pada tahun 2030 ini akan hilang. Akan hilang karena apa? Mungkin karena pemimpin-pemimpinnya lemah dalam pengetahuan, sehingga dia mudah dikooptasi, mudah dikuasai. Mungkin karena hukumnya juga begitu, karena ekonominya lemah, karena dia dikooptasi. Ekonominya dikuasai oleh orang asing, sehingga anak bangsa sendiri menyerahkan seluruh sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya energinya itu kepada orang asing yang lebih pintar, yang lebih hebat daripada anak-anak bangsa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sastrawan Taufik Ismail pernah menyatakan bahwa orang Indonesia ini rabun membaca dan pincang menulis. Dan itu memang benar. Ini sungguh miris loh, sungguh sangat berbahaya. Anak-anak kita, anak muda-muda kita ini diajari sama orang tuanya, kalau nangis dikasih handphone, dikasih gadget, dikasih tab. Akhirnya anak-anak kita itu kecanduan. Orang tuanya juga begitu. Orang tuanya juga main TikTok. Luar biasa loh Indonesia ini. Dinina bobokkan dengan media-media yang bisa membuat mereka itu menjadi orang-orang yang santai. Orang yang tidak mau bekerja keras. Padahal Indonesia ini akan menjadi besar kalau kita ini punya semangat disiplin, punya semangat bekerja, semangat kerja keras, kerja ikhlas, kerja pantas. Nah, inilah yang terjadi saat ini di Indonesia. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berdasarkan temuan PISA, PISA itu Program for International Student Assessment, yang menggambarkan bahwa dari 65 negara peserta yang diteliti pada usia anak yang 15 tahun, untuk kemampuan sains, matematika, membaca, ternyata Indonesia itu masuk pada ranking yang ke-64 di atasnya Peru. Peru itu ada pada urutan yang ke-65. Nah, ternyata Indonesia itu berada pada urutan yang ke-64. Masya Allah. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini lemah. Dan ini akan menjadi bumerang bagi kita bangsa Indonesia kalau kita ini tidak segera merapatkan barisan. Dan yang keempat adalah terkait dengan al-iqtisad. Lemahnya ekonomi kita Indonesia saat ini. Saya akan percepat.
Indonesia ini mengalami penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan. Masya Allah. Indonesia ini memiliki utang yang tembus sampai dengan 8.500 triliun per Juli tahun 2024. Per Juli tahun 2024, Indonesia memiliki utang tembus sampai 8.500 triliun. Nah ini masalah. Apakah mampu anak-anak bangsa Indonesia yang sudah dinina-bobokkan dengan berbagai macam media sosial, ya, gawai dan lain sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi itu, mampu untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita Indonesia, menjaga keutuhan bangsa dan negara kita Indonesia, mampu meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia. Ini akan menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena Indonesia itu hutangnya 8.000 triliun lebih. Itu baru utang negara. Belum lagi utang proyek, Pak. Belum lagi utang swasta, Pak. Itu loh. Itu utang kepada negara-negara asing. Mampukah kita akan membayar utang-utang itu? Mampu. Harus mampu, harus optimis. Bisa dong. Karena itu, maka perlu kita merapatkan barisan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan yang terakhir, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian berbahagia, yaitu tentang du'fut tadamun, yaitu lemahnya solidaritas, lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia ini, khususnya umat Islam, masih mudah diadu domba antara NU dan Muhammadiyah. NU, Muhammadiyah, yang dimunculkan adalah urusan-urusan masalah-masalah furu'iyah di dalam urusan agama. Mudah tersulut api adu domba. Coba bayangkan. NU ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim misalnya, atau Subhana Rabbiyal A'la pada waktu ruku. Nanti Muhammadiyah membacanya yang lain. Oh, ini orang Muhammadiyah, ini orang NU. Jadi NU dan Muhammadiyah itu padahal kan dia itu sebuah organisasi, bukan agama. Dia itu hanya wasilah saja. Tetapi itu dijadikan alat oleh mereka yang tidak suka umat Islam ini bersatu, ya, yang tidak suka umat Islam ini memiliki dan menggalang sebuah satu kesatuan, akhirnya diadu dombalah umat Islam kita, saudara-saudara kita ini. Masya Allah. Inilah saudara-saudara sekalian berbahagia, perlunya kita merapatkan barisan. Ayo kita bergandengan tangan, ayo kita bersinergi di dalam membangun bangsa, membangun umat ini, mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia kita ini. Tahun 2045 kita akan menghadapi Indonesia emas. Karena itu kita bersama-sama berjalan menyongsong kemajuan Indonesia di tahun 2045, yaitu di Indonesia emas yang akan datang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kuatkan hubungan persaudaraan. Kuatkan hubungan persatuan bangsa Indonesia. Jangan mudah diombang-ambingkan. Rapatkan barisan. Jangan mudah diadu domba. Ingat saudara-saudaraku, orang yang bersaudara itu akan melahirkan 4 poin penting. Yang pertama adalah at-ta'amul. Yang kedua, at-ta'awun. Yang ketiga, at-takaful. Dan yang keempat, at-tasamuh. Ini 4 poin penting di dalam menjaga hubungan persaudaraan dan di dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan ukhuwah antar sesama kita umat Islam khususnya. Ya, at-ta'amul, saling bekerja sama. Yang kedua, at-ta'awun, saling tolong menolong. Yang ketiga, at-takaful, saling menopang, saling menguatkan. Dan yang terakhir, at-tasamuh, yaitu saling bertoleransi. Nah, inilah saudara-saudaraku, para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian berbahagia, Kakanda Yunda keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang saya cintai. Mari kita semuanya bergandengan tangan. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita untuk membangun bangsa ini, ya, mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara, kebangkitan Indonesia. Mari kita jaga masa depan bangsa Indonesia ini, masa depan anak cucu kita, agar supaya anak-anak cucu kita ini semuanya tersenyum,
ceria, dan mereka mengetahui bahwasanya perjuangan kita ini pastinya tidak akan semakin mudah bagi anak-anak kita ke depan. Saya rasa ini saja para Kanda Yunda yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam iman dan takwa. La imana la nusrata wa la izzata illa bil iman. Tidak akan mungkin akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin ada kemenangan, tidak akan mungkin ada kemuliaan tanpa adanya iman. Itu yang paling penting. Kokohkan iman, kokohkan akidah, kokohkan tauhid kita semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Kiai. Alhamdulillah Kanda Yunda kita sudah mendapatkan pencerahan di pagi hari ini ya. Alhamdulillah ini peserta sudah mulai masuk, sudah 66 ini ya, biasanya baru pada masuk nih. Baik, saudara-saudara Kanda Yunda, para Jumiah yang berbahagia, bila ada yang akan menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dipersilahkan untuk langsung menyampaikan kepada Pak Kiai ya. Mungkin Pak Medi, silakan Pak Medi. Ya, Ustadz Medi, atau mungkin Pak Jahrawi dulu nih, Bantul. Pak Jahrawi, monggo. Ini Pak Jahrawi yang selalu ini nih. Ya, silakan Pak Dubes, ayo. Luar biasa, saya sangat menikmati. Tadi saya sambil berolahraga, nah sekarang sudah di depan laptop. Tadi saya pakai HP ya. Ini menarik sekali nih, apa tentang apa itu dha'ful iman, terus juga dha'ful akhlak dan dha'ful iktisad. Jadi dha'fu kulli majalat. Nah ini mungkin, nah cuman memang yang perlu kita musyawarahkan itu bagaimana mencari solusinya ini. Memang kalau menurut teori apa Arnold Toynbee ya, ada dua jawaban ya. Kalau jawabannya itu benar, nah Indonesia ini bangkit. Kalau jawabannya salah, Indonesia ini akan bangkrut. Nah, itu seperti yang disinggung oleh Yai Toha ya, tentang ramalan siapa itu Pak Prabowo tahun 30 itu akan hilang. Itu bisa terjadi. Nah, cuman memang kita harus cermat membaca. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi dilema ya. Soal apa itu tagayyurat, mutaghayyirat. Jadi soal perkembangan dan perubahan zaman ya. Memang satu contoh misalnya soal alat membaca. Jadi memang repot. Tadi saya mendengarkan Kiai Toha agak keberatan dengan misalnya menggunakan digital ya. Misalnya gadget ya, artificial intelligence begitu ya. Nah, padahal kalau kita tidak menguasai itu, zaman sudah berubah. Jadi memang harus, nah makanya Iqra itu pengertiannya dan juga apakah memang Iqra itu selalu diartikan dalam konteks membaca selama ini ya, yang membaca. Padahal kita ini kata ulama sekarang itu kita masuk kepada asrul idtirab, yaitu zaman disrupsi. Semuanya berubah dan ciri disrupsi itu adalah the previous system become obsolete. Jadi sistem sebelumnya itu menjadi basi. Jadi kalau kita tidak menguasai digital, nah cuman memang saya setuju ada semacam apa itu islamisasi, spiritualisasi ya. Saya setuju. Nah ini memang, cuman memang kita harus bermusyawarah tentang batas itu. Di mana kita harus menggunakan teknologi dalam batas tertentu dan di mana kita itu harus juga membatasi ya. Seperti anak kita ya. Anak kita misalnya di sekolah tertentu itu memang dibatasi, tapi juga tidak kemudian meninggalkan digitalisasi gitu ya.
Nah, yang saya mau musyawarahkan dengan Ustadz Toha dan juga Kiai Toha ini tentang pemahaman ya, pemahaman dan pengamalan. Saya setuju ini semuanya apa yang disampaikan oleh Kiai Toha itu adalah suatu waqi'iyah, suatu al-jadidah, yaitu suatu realitas baru yang itu sangat kompleks ya. Artinya kita perlu mencari solusi. Nah, yang saya ingin tanyakan ya, bagaimana memperbaiki pemahaman ya? Karena mohon maaf ya, banyak saya melihat apalagi orang awam itu, para kiai sendiri itu ya, mungkin karena kurang gaul, karena kurang baca atau kurang piknik begitu ya. Nah, itu kadang-kadang Islam itu dipahami secara sempit gitu, sehingga tidak ada satu kreativitas inovasi. Jadi kita itu sebetulnya banyak mengadopsi pemikiran ulama-ulama ya yang sifatnya mutaghayyirat, yang seharusnya berubah, yang seharusnya itu dhonni, yang memang harus ada tajdid ya, ada tahsin, tapi kita tetap. Sehingga apa? Akhirnya perilaku kita ini tidak mampu beradaptasi dengan teknologi baru, perkembangan baru ya. Nah, ini memang dilematis antara bagaimana sekarang ini ulama ya betul-betul bisa membangun formula baru yang mampu mengintegrasikan, kalau dalam istilah pesantren itu yang baik ya itu dijaga, tapi yang jauh lebih baik ya al muhafadzatu ala qadimus salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, mana ini kita mampu melakukan itu? Karena saya melihat Ya. kepada satu dilema-dilema itu. Dilema-dilema itu antara apakah ini akan memberikan dampak positif atau negatif. Kita kadang-kadang saya juga melihat ada satu kompleksitas ya yang publik itu perlu pencerahan, perlu hulul Qurani dan hulul Islami. Nah, sementara kita ini umumnya konsumen pemikiran ulama-ulama dahulu. Saya berharap orang seperti Kiai Toha ini mampu memproduksi pemikiran-pemikiran, bukan mengkonsumsi, ya. Karena ada pemikiran-pemikiran yang sudah tidak relevan, ya. Sehingga di Mesir itu sekitar 2 tahun yang lalu ada Muktamar Duali itu yang dari Indonesia itu dihadiri oleh Quraish Shihab, Tuan Guru Bajang dan Din Syamsuddin ya. Dan kebetulan 6 bulan yang lalu saya ke Mesir bertemu dengan Profesor Nahla, penasehat dari Grand Sheikh itu. Saya tanya tentang kegelisahan ulama di sana. Memang kita ini perlu melakukan adaptasi sekarang. Nah, sejauh mana ulama-ulama kita ini mampu memberikan suatu responsi adaptasi yang tepat. Karena kalau adaptasinya itu salah, bisa kita tergerus dan kita itu tenggelam. Tapi kalau kita mampu mengikuti arus, kita malah semakin maju, begitu memanfaatkan perubahan itu. Nah, saya ingin minta komentar Kiai Toha. Kira-kira uh, bagaimana tokoh-tokoh ya Islam di Indonesia ini ya, apakah kita optimistik ya? Kalau menurut Yusuf Qardawi pada saat saya bertemu langsung dengan beliau, dia membuat semacam prediksi kebangkitan An-Nahdlatul Islam sayati min daulah Indonesia, bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia. Tapi kalau kita lihat tadi dari paparan Yai Toha, ada unsur pesimisme, tapi itu bagus juga untuk kehati-hatian ya. Untuk Baik, hati. baik, Dan Pak. saya berharap Penjelasannya. kelompok ini mampu membuat kepeloporan ya. Jadi KBBI kelompok pekajian ini ya walaupun sedikit, tapi biiznillah kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiran biiznillah. Demikian Yai. Baik, alhamdulillah Pak Maktub, terima kasih atas responnya ya. Langsung ini Pak Jahrawi dari Bantul, Pak Kiai, biar kita sekaligus ini karena waktu kayaknya terbatas. Silakan Pak Jahrawi, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kirim doa, semoga kita awet tua, sehat, manfaat. Selanjutnya, ini terima kasih Ustadz. Jadi saat ini secara fakta, dari sisi faktual, ini memang penyakit yang sudah berbahaya telah merebak secara luas. Apa itu?
saya pikir Ustadz sudah lebih tahu daripada saya, yaitu penyakit wahan. Dan kebetulan penyakit wahan ini belum ada dokter spesialisnya, masih sulit. Dan ini sudah merebak dari sejak rakyat jelata sampai pejabat. Sudah terkena penyakit wahan. Sehingga memang ini baiknya kita optimis atau pesimis, tetapi kita kan tetap diwajibkan ikhtiar. Maka saya sampaikan pula bahwa apakah ini sudah dekat hari kiamat, ya saya nggak tahu lah begitu. Makanya yang saya aturkan seperti biasa saya sampaikan, hidup tidak minta, mati tak terhindari. Sakit dan perkara tidak minta juga diberi. Kita hanya sebatas makhluk, wajibnya ikhtiar dan doa, tawakal pada Allah yang Maha Kuasa. Bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tak mungkin orang bisa bahagia tanpa bersyukur. Nah, monggo, bagaimana ini mungkin bisa melahirkan dokter spesialis wahan, Ustadz. Terima kasih. Ya, nanti bisa sampai ke Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jahrul, terima kasih atas respon. Langsung aja Pak Kiai untuk dua orang yang menyampaikan pendapat dan respon tadi untuk ditanggapi karena waktu Pak Kiai juga terbatas ya. Silakan Pak Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan Bapak tentang apa itu, tentang masalah bagaimana memperbaiki pemahaman umat Islam atau tokoh-tokoh Muslim di Indonesia agar supaya tidak berpikiran sempit karena adanya banyaknya perubahan saat ini. Saya ingin mengatakan bahwa at-taghayyurat atau perubahan-perubahan itu tidak dapat dihindari. Adanya digital, adanya gawai, gadget, dan lain sebagainya itu tidak bisa dihindari. Jadi sekarang ini orang sedang banyak menggunakan gadget, handphone, ya, laptop atau apapun itu. Itu tidak akan mungkin bisa kita hindari karena itu perkembangan dan perubahan zaman. Nah, yang perlu untuk menjadi perhatian kita adalah kontennya. Kadangkala kita ini terpengaruh oleh konten. Digital sekarang ini, sudah luar biasa, hebat. Saya setuju aja dengan adanya digital. Karena kalau kita ini tidak masuk dalam dunia digital, kita pasti akan tertinggal. Anak-anak muda kita itu sekarang pinter. Contoh, urusan uang, cashless itu sudah tidak perlu pakai bawa duit kemana-mana itu. Mau pergi ke warung kaki lima pun juga sudah bisa menggunakan debit atau kredit ataupun kris, itu digital. Itu positif, itu bagus, cashless itu. Bahkan sekarang ada mata uang Bitcoin itu saja, Bitcoin itu kan mata uang hantu lah setidaknya katanya banyak teman-teman itu begitu, mata uang hantu. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita hindari. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan digital itu dengan sebaik-baiknya. Agar supaya digital itu bisa membuat kita itu masuk surga, terhindar kita dari neraka. Ada handphone yang dibuka film-film porno aja. Kan susah, bahaya itu. Ada handphone yang digunakan untuk TikTokan. Nah, tapi TikTok itu yang tidak memberikan manfaat. Andai kata digital atau handphone, gadget yang dimiliki oleh kita itu adalah untuk kebaikan, untuk kebenaran, dakwah, untuk urusan ekonomi dan lain sebagainya, itu memberikan manfaat kepada diri kita dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, bagaimana alat yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kebaikan orang lain. Nah, itu yang paling penting. Terus kemudian selanjutnya bagaimana caranya memperbaiki pemahaman.
agar supaya kita tidak kolot, supaya kita tidak tidak tertinggal, begitu ya, supaya tidak sempit pemahamannya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan, karena banyaknya orang, banyaknya kiai, banyaknya ustadz orang piknik. Yang disampaikan tadi benar itu sudah tuh. Karena kurang piknik, kurang baca, kurang bergaul. Nah, itu masalah itu. Kan banyak itu orang-orang kita, para tokoh yang kurang bergaul, akhirnya dia jadi kolot. Dia menjadi stuck, tidak maju. Akhirnya yang difikirkan ya itu saja. Gitu, Pak Ustadz Maktub, Syekh Maktub. Nah, jadi karena kurangnya piknik, kurangnya interaksi sosial dengan banyak teman, banyak sahabat, ya akhirnya dia menjadi tertinggal. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman kita itu banyak berpikirnya itu ya seperti itulah. Akhirnya tidak mampu untuk menganalisa, tidak mampu untuk mencerna. Pokoknya yang dihukumi oleh orang lain itu ya hukumnya halal dan haram, ya ansih itu saja. Nah, sementara kita ini perlu seperti yang disampaikan tadi oleh Syekhna Maktub, Syekh Abdul Wahid Maktub, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini penting. Pernah tadi beliau menyampaikan masalah Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah menyampaikan ada 4 aulawiyah, ada tiga aulawiyah, ada 3 skala prioritas. Prioritas al-aulawiyatu bainal maslahah wal maslahah, antara 2 maslahat, yaitu maslahat yang paling besar itu yang harus kita ambil, sementara maslahat yang paling kecil itu kita kesampingkan. Yang kedua, al-aulawiyatu bainal maslahah al-aulawiyatu bainal mafsadah wal mafsadah, yaitu adalah prioritas antara 2 mafsadah, 2 kerusakan. Mana kerusakan yang paling kecil itu yang harus kita ambil, dan kerusakan yang paling besar harus kita tinggalkan. Yang terakhir adalah al-aulawiyatu bainal maslahah wal mafsadah, yaitu skala prioritas antara maslahat dan mafsadah. Di sini beliau mengambil satu kaidah usul fikih, yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, ini mengambil yang maslahat dan meninggalkan yang mafsadah. Nah, karena itulah maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan perubahan-perubahan yang yang terjadi saat ini di Indonesia itu kita arahkan bagaimana mengarah kepada urusan kebaikan. Dan yang terakhir terkait dengan dengan penyakit wahan. Memang para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saat ini kita memang dihadapkan dengan itu. Kehidupannya itu yang diukur oleh banyak orang adalah urusan pragmatis. Anak sekolah, contoh ya, anak sekolah. Sekolah itu kalau nggak punya kerjaan, nggak bisa kawin, nggak bisa hidup, dan lain sebagainya. Dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu yang maha memberi hidup. Allah itu yang maha memberi rezeki. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Lupa dengan siapa yang memberi hidup, siapa yang memberi rezeki. Sehingga dia mengejar pendidikan yang sangat tinggi, kemudian harapannya adalah mereka mendapatkan pekerjaan. Masya Allah, ini yang terjadi saat ini. Para politisi kita juga begitu. Pragmatis cara berpikirnya. Kenapa? Karena itu tadi, penyakit wahan itu. Dan tidak hanya para politisi, hampir semua kita, umat Islam saat ini, dihadapkan kepada satu virus, yaitu virus wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul, mau cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Padahal kita tahu bahwasanya al-mautu fi sabilillahi asma amanina, katanya katanya Syekh Hasan Al-Banna, al-mautu fi sabilillahi asma amanina, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita tertinggi kita semuanya. Kenapa kok kita tidak bercita-cita menjadi orang-orang yang mati husnul khotimah, meninggal dunia husnul khotimah? Kenapa? Karena itu tadi, karena penyakit wahan. Penyakit hati ini memang sangat luar biasa para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian berbahagia, menyerang semua lini. Semua lini diserang oleh penyakit, oleh virus wahan ini. Semua kita
Bagaimana caranya kita ini bisa menghindari itu semuanya? Ayo kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Satu, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mathalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawatul Quran. Ya, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Orang yang salat malam itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan yang keempat adalah beristighfar. Banyak-banyaklah kita kepada Allah karena kita semua para pendosa. Kita ini banyak salahnya. Kita ini adalah orang-orang yang tidak bersih. Dan yang kelima, banyak-banyaklah kita ini bersodakoh. Sodakoh yang paling ringan adalah sodakoh menyingkirkan duri, menyingkirkan beling dari jalan. Nah, ada sodakoh yang nggak pakai duit, nggak pakai tenaga. Senyum tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu untuk saudaramu itu sodakoh. Dan yang terakhir, ayo kita suka ngajak saudara kita, sahabat kita kepada kebaikan. Itu. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari kita optimis di dalam membangun hidup dan kehidupan berbangsa dan negara, hidup di dalam urusan persaudaraan dan ukhuwah kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala apabila kita bergandengan tangan, kita bersinergi, kita bersama-sama membangun, menata hati kita agar supaya hati kita itu senantiasa ikhlas di dalam beribadah, di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita semuanya. Insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran jazilan Kiai atas pencerahan dan jawabannya pada pagi hari ini. Sahabat-sahabatku sekalian yang baru hadir, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu Pak Kiai yang akan ada acara setelah ini ya. Mudah-mudahan bagi yang baru masuk nih bisa nanti mengikuti lewat rekamannya. Insya Allah rekamannya akan di-share juga di grup KBPI untuk bisa ditelaah ulang, ya jadikan pedoman dan juga bisa dijadikan tuntunan dan juga bisa referensi untuk mungkin kalau para ustadz yang akan mendaur ulang ya materi-materi yang sudah disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita yang terbatas ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak Kiai mungkin ada closing statement dari akhir pembicaraan kita, silakan sekaligus menutup. Silakan Pak Kiai. Baik, ya ikhwah wal akhwat, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Al-Fatih ya yang kedua, yaitu la izzata wa la nusrata illa bil iman. Tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan tanpa iman. Kita harus jaga dan harus tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, jaga anak-anak kita semuanya, generasi masa depan ini, agar supaya iman dan takwanya meningkat. Dan percayalah para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian berbahagia, bahwa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam semua hal, namun optimislah bahwa kita semuanya akan menggapai kepada sebuah kejayaan, dan insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yai, dari Bapak Ibu sekalian yang baru masuk. Ini tadi kita mulai 5:30 ya Pak Yai. Ya, biasanya jam 6 sampai jam 7, bahkan sampai jam 7.30 ya, karena ada keterbatasan waktu, kegiatan beliau yang sangat padat. Alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktu
pada pagi hari ini. Jadi beliau ini adalah putra Kiai Maksum Bondowoso ya. Jadi bagi yang baru hadir, beliau adalah Gus Toha ya. Jadi putra Kiai Maksum Bondowoso dan beliau penerus dari pesantren Al-Islah Bondowoso. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.